Ya, kali ini kita mau coba kasih opini atau pendapat tentang dugaan atau mungkin munculnya krisis di salah satu negara di Eropa, yaitu negara Inggris ya. Jadi akhir-akhir ini kita dapatkan informasi dari media elektronik ya. Kali ini kita ambil dari detik.com bahwa di sana diinformasikan di Inggris terjadi krisis ya. Nah, krisis dimaksud kita dapatkan kesimpulannya dari judul berita, siasat WNI bertahan dari krisis Inggris, jadi pelayan hingga cari makanan sisa. Nah, ini diposting hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam setengah 6 sore ya. Nah, kita coba baca dulu artikelnya seperti apa atau beritanya seperti apa, kemudian kita coba kasih opini ya. Nah, WNI yang sedang menjalani pendidikan beasiswa di Inggris bercerita cara bertahan hidup di tengah kota yang apa-apa biayanya serba mahal. Saat ini Inggris sedang mengalami lonjakan inflasi akibat pandemi COVID dan perang Rusia-Ukraina. WNI yang tinggal di kota Leeds, Eva, mengatakan harus menghemat pengeluaran untuk makan hingga jalan-jalan atau hiburan. Maklum, sebagai penerima beasiswa, pemasukan utamanya adalah berasal dari uang beasiswa LPDP. Strategi untuk bertahan hidupnya sama dengan di Indonesia. Bagaimana kalau kita merantau, kita menghemat pengeluaran untuk makan, konsumsi seperti pakaian atau hiburan, atau soal barang-barang tersier lainnya, kata Eva saat dihubungi Detik.com Minggu 25 September 2022. Selain itu, dirinya juga harus pintar-pintar hemat energi yang saat ini tagihannya semakin mahal. Eva menyebut beberapa mahasiswa Indonesia di Inggris saat ini lebih memilih belajar di kampus daripada tempat kos atau apartemen, karena untuk mengurangi biaya listrik dan pemanas ruangan. Selain itu, di kampus kan bisa terkonsentrasi, kalau di rumah tidur terus ntar, tambahnya. Biaya hidup di Inggris yang mahal juga membuatnya harus mencari diskonan bahan sembako untuk dimasak. Di Inggris, kata Eva, semakin hari gelap, maka harga sembako di minimarket bisa jadi setengah harga karena kondisinya kurang layak. Di Inggris itu setiap jam-jam tertentu, biasanya sore menjelang malam atau siang menjelang sore, beberapa bahan makanan di minimarket mengalami penurunan harga karena dianggap sudah kurang layak. Tetapi kalau dibawa ke standar Indonesia, masih bagus banget. Seperti daging ayam, buah-buahan, sandwich itu bisa setengah harga dari harga aslinya. Eva juga bercerita bahwa penerima beasiswa yang membawa pasangan memilih bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran untuk membantu menutupi pengeluaran bulanan. Kalau penerima beasiswa yang single seperti dirinya hanya diperbolehkan bekerja di bidang akademik seperti menjadi asisten peneliti atau asisten dosen di kampus. Penerima beasiswa yang membawa pasangannya ini bisa bekerja untuk membantu mencukupi pengeluaran bulanan. Bekerjanya bisa sebagai penggoreng ayam di restoran fast food, pelayan toko, dan sebagainya. Itu lumayan membantu. Jadi sementara pasangannya belajar di kampus, ucapnya. WNI lainnya yang tinggal di London, dia menambahkan siasat berhemat versi dirinya sebagai penerima beasiswa yang membawa keluarga. Salah satunya adalah mengurangi konsumsi energi untuk menekan pengeluaran. Saya dan suami selalu mengingatkan anak-anak untuk hemat energi, misalkan dengan mematikan lampu jika tidak diperlukan, mencuci seminggu sekali, dan mengurangi penggunaan oven. Saat ini cuaca masih cukup memberikan sinar matahari, sehingga kami tidak perlu menghidupkan pemanas. Kemudian mengurangi biaya yang tidak terlalu penting seperti jalan-jalan atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dia dan keluarga punya cara tersendiri untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Untuk menikmati weekend dengan keluarga, kami cukup menikmati London dan pergi ke taman atau tempat-tempat wisata yang gratis. Kami menghindari berpergian jauh dan menghabiskan banyak uang. Kami juga berusaha mengurangi jajan di luar rumah. Nah, kalau kita lihat berita tadi ya, atau informasi yang disampaikan, sepertinya kondisi global secara makro ini masih mengalami yang namanya ketidakstabilan ya. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terus-menerus sampai dengan saat ini, bahkan kita belum tahu kapan akan selesainya,
berdampak pada berbagai kondisi terutama ekonomi di benua Eropa. Pasokan gas yang biasanya dari Rusia dipasok lancar ke benua Eropa, karena perang ini mungkin terjadi hambatan-hambatan karena juga dampak dari sanksi atau embargo ekonomi. Selain itu, musim dingin yang mulai masuk atau mulai datang pada benua Eropa di bulan Oktober September ini sepertinya akan membuat konsumsi energi masyarakat di sana menjadi lebih tinggi. Inflasi yang tinggi dikarenakan memang pandemi COVID dan suku bunga yang masih tinggi menyebabkan harga-harga menjadi naik, ya. Apalagi kemarin Rusia Ukraina gandum diembargo sehingga harga pangan menjadi naik untuk roti dan sebagainya. Tentu juga berdampak pada yang lain karena mau nggak mau energi juga berdampak. Nah, kita beruntung sebenarnya di negara Indonesia ini cukup melimpah terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat secara makro dan kita coba belajar dari apa yang terjadi, kita harus mulai pandai-pandai untuk bisa menyiasati atau melihat kondisi ekonomi secara makro dan apa yang harus kita lakukan pada saat ini secara mikro. Nah, mudah-mudahan berita ini menjadi cerminan atau menjadi setidaknya informasi yang bisa menambah pemahaman kita untuk lebih bisa bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena yang Inggris yang katanya negara sudah maju pun mengalami krisis energi, krisis harga-harga naik dan sebagainya. Bagaimana dengan negara-negara lain yang katanya belum semaju Inggris, ya. Nah, mari kita persiapkan, semoga negara kita menjadi lebih baik dan lebih makmur masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.